Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rahmatul Hasanah dengan NIM 0320011032 kelas J Prodi PGSD. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang dan bunyi. Untuk mempersingkat waktu, cus langsung ke materinya. Pengertian energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin. Pasti Anda pernah mendengar sapuan angin yang menghasilkan suara gesekan daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Jadi itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu sumber bentuk energi karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerakan sinusoid. Selain dari radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara. Gelombang juga terdapat pada medium, atau yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan medium merambatnya. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni ada sumber bunyi yang bergetar, contoh senar gitar, speaker, lonceng, garpu, tala, dan lain sebagainya. Ada zat perantara tempat bunyi merambat, contoh air, logam, kayu, tanah, batu, udara, gas LPG, dan sebagainya. Kemudian ada alat penerima bunyi atau pendengaran, contoh telinga, hidrofon, mikrofon, dan lain-lain. Selanjutnya macam-macam bunyi. Yang pertama, sonik, merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Yang kedua, infrasonik, merupakan frekuensi bunyi yang lebih rendah dari 20 Hz atau lebih rendah dari yang bisa didengar oleh manusia. Ketiga, ultrasonik, merupakan frekuensi yang lebih tinggi dari 20 Hz. Beberapa hewan yang mampu mendengar frekuensi ini dengan baik yaitu anjing. Hewan ini mampu mendengar sampai 40.000 Hz. Yang kedua, kucing mampu mendengar sampai 60.000 Hz dan lumba-lumba mampu mendengar sampai 150.000 Hz. Selanjutnya, nada, bunyi yang frekuensinya dan enak didengar, misal bunyi alat musik, gamelan, dan nyanyian. Kemudian desiran, bunyi yang frekuensinya kurang teratur tetapi masih enak didengar, misalnya bunyi aliran angin, sungai, dan air terjun. Selanjutnya letupan, bunyi yang frekuensi tidak teratur dan tidak enak didengar, misalnya bunyi petasan dan ledakan. Kemudian ada tinggi rendahnya nada dan kuat lemahnya nada. Tinggi rendah nada tergantung frekuensi getar, yaitu bila frekuensi besar disebut nada tinggi dan bila frekuensinya kecil disebut nada rendah. Kemudian kuat lemah nada. Kuat lemah nada tergantung amplitudo getar. Bila amplitudo besar, nada kuat. Bila amplitudo kecil, nada rendah. Ada juga resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya. Contoh, dawai gitar, gitar yang dipetik sehingga kotak gitar ikut bergetar.
Yang terakhir, intensitas dan taraf intensitas. Intensitas bunyi adalah energi bunyi persatukan waktu yang menembus bidang seluas satuan-satuan tegak lurus arah rambut bunyi.